Oke kawan, ketemu lagi dengan saya Aksan Animator. Di sini kali ini saya akan sedikit share mengenai bagaimana basicnya dari UV mapping dan depth of field, penggunaan dari Node Editor. Dan di sini saya akan coba perlihatkan kita akan membuat seperti ini, dimana yang pertama kita akan membuat sebuah kubus yang nantinya akan kita tempeli sebuah gambar yang sudah disediakan. Kita akan buat dua objek. Kita akan fokus pada satu objek di tengah sini, dan di sisi lain kanan kiri ini lebih ngeblur. Jadi teknik ini biasanya disebut depth of field, dimana kita hanya fokus ke satu posisi dan di sisi lainnya akan ngeblur, sama seperti di keadaan nyata, dimana saat kita fokus pada satu hal di sisinya ini akan ngeblur. Oke, kita mulai saja. Pertama kita siapkan dua kubus, satu kubus nanti warnanya orange dan satu kubus lagi yang nanti warnanya akan biru. Untuk lebih mudah saya posisikan dulu case. Sebenarnya sudah. Oke. Di sini kita akan sediakan dua kubus dulu. Tekniknya kita bagi dua layar. Pilih di bagian ini. Ada gambar segitiga, kita tarik ke kiri. Oke. Lalu kita masukkan ke bagian UV. Klik bagian di sini, pilih UV, Image Editor. Kemudian kita pilih Image, Open Image, dan silahkan diklik yang referensi. Bukan referensi. Yang Basic UV and DOP. Open. Kita akan menempelkan gambar ini ke kubus ini. Bagaimana caranya? Pertama kita masuk ke edit mode dulu. Setelah sudah, kita tekan O, pilih unwrap, klik, dan di sini dia akan seperti tertumpuk warna kuning. Itu menandakan bahwa kita berhasil mengunwrap. Untuk lebih jelasnya unwrap itu apa, silahkan masuk ke tekstur. Nah, di sini dia. Kita matikan dulu cahayanya agar kelihatan semua gambarnya. Karena kalau ada cahaya, dia langsung efek di sini akan memberikan sebuah bayangan. Kalau nggak kena cahaya ya gelap, kalau kena cahaya ya terang. Kita keluar dulu di object mode, kita klik kanan, kita delete. Nah, dia terang. Kembali lagi masuk edit mode. Di sini gambarnya masih belum beraturan dan kita akan membuat dia beraturan. Yang satu itu warnanya orange dan yang satu biru. Yang orange menunjukkan wajah senang, gembira, dan yang biru menunjukkan wajah sedih. Kita mulai saja. Kita pilih dia di sini. Untuk face, klik. Kita klik satu objek. Dan lihat ini ada 1, 2, 3, 4 titik yang sudah terseleksi. Coba kita gerakan, tekan G, kita gerakan. Apa yang terjadi? Saat kita menggerakkan di posisi bagian kanan ini, di bagian kiri, viewport, itu dia akan mengikuti. Kita tekan S. Nah, seperti ini. Semakin besar skalanya, gambar yang tertangkap semakin banyak. Kita hanya akan membutuhkan gambar ini yang tersenyum. Jadi kita skala disesuaikan untuk gambar yang tersenyum. Tekan S untuk skala, kemudian tekan G itu untuk menggeser. Kita skala, disesuaikan. Oke. Di sini posisinya terbalik, kita bisa membaliknya. Tekan R untuk rotasi. Kita putar. Ini putar-putar, kita bisa menyesuaikannya. Untuk lebih mudah, tekan R kemudian angka 90. Enter.
dia akan terbalik. Berarti Ctrl Z dulu, kita bisa tekan R min 90. Kita bisa menggunakan angka-angka di sana. Kita klik objek yang sampingnya, kita scale, posisikan untuk tangan. Tangannya mengarah ke atas. Karena dia terbalik, kita tekan R. Kita posisikan, nah seperti ini. Dia tangannya menuju ke atas. Satu lagi, kita scale. Sudah, bagian atas kita akan gunakan yang kecil ini. Karena dia tak memiliki objek lain, hanya warna. Oke. Belakang ini juga. Oke, untuk membesar kecilkan kita bisa menggunakan roll pada mouse bagian tengah. Dia akan besar kecil. Sudah. Nah, bawah kita scale. Oke. Yang ini sudah. Sekarang kita masuk untuk yang satunya. Kita keluar ke objek mode. Kita klik edit mode. Jadi ini ada dua objek yang berbeda. Kita pilih semuanya, tekan A agar terseleksi semua. Kalau A sekali itu belum muncul warna kuningnya, berarti dia belum terseleksi. Tekan A sekali lagi. Oke, sudah. Tekan U, unwrap. Kita mulai klik satu objek dulu untuk wajahnya. Kita scale, kita posisikan dia, dan muka sedih. Kita rotasi. Got it. Oke. Untuk tangannya, bisa lihat bagian sampingnya. Kita rotasikan. Oops. Oke. Yang satunya kita scale. Kita rotasikan. Oke. Kita scale karena di atas kosong. Taruh di sini. Lalu di sini, oke. Bagian bawah kita scale lagi. Bagian sini. Oke, sudah semuanya. Ini basic UV mappingnya. Kita coba berikan cahaya. Klik di sini. Lalu add. Saya tambahkan lamp. Kita kasih sun aja. Klik. Seperti ini. Kita pilih di bagian di sini sky ray shadow biar ada bayangannya. Kita akan tambahkan tanah di sini biar ada semacam landasannya. Tambahkan plane. Kita scale. Oke. Kita lihat. Posisikan di bawah. Ambil yang besar. Seperti ini. Kita coba render dulu. Apa yang akan terjadi? Dia nggak punya warna di sini. Padahal sebenarnya kita sudah kasih warna. Tekan escape untuk keluar. Jadi di sini konsep UV mapping adalah itu masih virtual. Jadi dia belum diaplikasikan untuk bisa di-render. Untuk bisa di-render, ini masih ada settingannya lagi. Kita masuk, klik. Kita pilih di sini, pilih ini. Material, kita klik. Kita pilih ini, kita close dulu, kita tambah new. Karena dia orange, kita samakan saja orange. Oke.
di sini. Nah, dia warna, kemudian kita akan kasih material di sini. Klik clothes, kita ubah jadi image or movie, klik. Lalu image di sini kita pilih karena tadi udah menyimpan basic UV and dop JPEG. Oke. Di sini mappingnya karena kita sudah UV mapping secara manual, kita pilih UV map. Sudah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita klik satu objek lagi karena warnanya biru. Jadi kita kasih warna biru. Oke. Sama seperti tadi, new cloud kita ubah jadi image or movie. Gambarnya di sini untuk image. Kemudian generate UV, kita pilih UV map. Oke. Jangan lupa tanahnya juga kita kasih. Oke. Kita coba render dulu sementara. Hah, sudah tampak. Good, lumayan. Oke, karena kita tidak di sini kita nggak memerlukan pantulan cahaya, spekularnya di sini. Kita matikan saja, habiskan. Kita habiskan saja. Oke, jadi dia memiliki dua warna yang berbeda, orange dan biru. Tapi kok sama-sama? Nah, di sini dia orange. Kenapa warnanya seperti ini? Gambarnya seperti ini. Dan yang satu biru, kenapa gambarnya juga sama? Jadi seperti ini. Kalau kuning, dia sama, tapi teksturnya akan menggunakan yang di sini, yang tadi sudah kita UV map. Sedangkan yang biru, dia akan menggunakan yang bagian ini. Jadi gambarnya sama, tapi untuk peletakan gambarnya dia berbeda. Seperti itu. Oke, karena kita akan menggunakan teknik tone, jadi gambarnya seperti kartun, kita pilih diffuse-nya. Kita pilih tone. Kita pilih tone juga ininya, spekularnya. Klik satu objeknya lagi, Lambert, kita pilih tone. Cooktore, kita juga pilih tone. Sip. Yang tanah kita nggak perlu spekular, kita ubah jadi tone juga. Kita ubah jadi tone. Sky sudah. Nah, kemudian kita akan tambahkan biar terlihat lebih menyenangkan. Kita beri ambient occlusion, indirect lighting, pantulan cahaya. Kita file off-nya kita kasih 5. Kita coba render dulu. Tekan F12. Dia lebih terang. Dan kita akan memunculkan garis tebal di sini karena kita ingin membuat tipenya kartun, tipe renderingnya kartun. Jadi kita pilih di bagian ini, klik render. Kita pilih freestyle, klik, kemudian post processing, kita pilih edge. Oke. Sudah, ini aja. Kita tekan F12 lagi. Dia akan muncul garis di sini. Oke, settingan sekarang sudah cukup. Tekan escape untuk keluar. Kita akan pasang kamera. Sebelumnya kita beri jumlah warna biru. Jadi seperti tadi yang gambar referensi di sini. Yang kuning berada di tengah-tengah kerumunan warna biru dan akan fokus di warna kuning. Kita duplikatkan dulu warna biru, Shift D. Kita taruh sini satu, Shift D lagi. Taruh di sini, Shift D, taruh sini, taruh sini. Rotasinya diubah. Ya kayak ke sini. Nah, seperti ini. Jadi yang dia semangat, yang lainnya galau, nggak masalah. Karena kita bukan orang galau. Kamera diseleksi, klik. Kemudian kita geser. Kita rotasikan. Oke, kita coba tekan O. Seperti ini. Untuk memudahkan bermain kamera, kita bisa tekan di sini, klik.
kita pilih lock camera to view, klik. Jadi kita klik satu objek, kita gerakkan, tekan mouse tengah, kita bisa roll depan, roll belakang. Saya mau mengambil bagian ini. Oke, kita coba rotasi sedikit untuk objeknya. Rotasi sedikit, kita lihat. Sepertinya yang dia kurang geser. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, sepertinya ini udah cukup. Geser di sini. Kita coba render dulu F12. Nah, kita akan buat dia fokus di sini, yang lainnya ngeblur. Agak rotasi sedikit biar tangannya kelihatan. Sip. Oke, kita klik di sini, kita lihat namanya cube. Klik kamera. Kita pilih bagian kamera. Di sini ada fokus. Jadi, dia akan fokus di bagian apa? Kita karena tidak tadi cube, kita klik cube. Oke. Jadi, dia hanya akan fokus di cube dan di lainnya blur. Agar tampak keren, kita pakai panoramik. Nah, jadi fungsi dari panoramik adalah dia akan membuat lengkungan di sini. Kesannya melengkung. Coba kita kalau pakai perspektif, kita render F12. Dia lurus. Kita buat kesannya biar keren. Kita pakai panoramik. Oke, sudah. Nah, kita sudah render. Kita sudah dapat materialnya. Sekarang kita pakai di sini. Kita bagi dua saja. Yang satu posisi rendering, yang satu klik. Kita pilih Node Editor. Kita pilih yang di sini, klik. Kita pilih Use Node dan kita pilih Backdrop. Ininya ditekan N dulu untuk menghilangkan. Nah, kita di sini ada apa istilahnya? Cacing-cacing di Blender mungkin ya. Di sini dia fungsinya seperti GIMP kalau di Linux dan Photoshop itu kalau di Windows. Kita tambahkan Shift A, outputnya viewer. Di sini kita sambungkan, klik kiri, tempelin ke di sini. Dia akan muncul gambar di sini. Kalau gambarnya terlalu besar, kita bisa tekan N. Di sini ada zoomnya. Kita kurangi. Mungkin segini, oke. Kita akan gunakan Shift A lagi. Kita pilih filter. Nah, di sini ada the focus. Kita klik. Kita drag, dia bisa geser. Dan letakkan di tengah ini. Jadi saat garisnya berwarna kuning, kita lepaskan. Dia otomatis terpasang. Oke, sudah. Di sini ada Z. Kita akan sambungkan ke Z yang lain. Klik. Dia akan ngeblur semua. Kita akan fokuskan. Kita use set buffer. Gamma correction. F-stopnya kita ubah jadi 5. Dia udah tampak ngeblur di sini. Jadi kita bisa memainkan ini, kita bisa menyesuaikan, nggak ada nilai yang pasti. Jadi teman-teman semua di sini bisa bermain untuk misalnya saya pengen coba 5. Kita bisa di sini trying and error. Jadi nggak ada nilai fix untuk sebuah seni. Teman-teman bisa mengeksplorasi di sini, semuanya bisa. Saya coba 005. Nah, ini udah ngeblur.
Coba kita kasih 3, blurnya sudah nambah. Kasih 2, saya kasih 3 saja. Max blurnya 6. Seperti ini. Kita naikkan lagi 8. Oke. Thresholdnya saya naikkan jadi 0,7. Kita sudah bisa lihat di sini. Di bagian di sini sudah ngeblur, belakangnya ngeblur. Previewnya kita close. Blurnya mungkin kita bisa kurangi lagi. Kita tekan 4, 5. Seperti ini lumayan. Kalau sudah, view di sini ini hanya view. Kalau di render, kita tekan F12. Dia masih belum berubah. Karena apa? Setiap yang di render itu akan membaca di bagian ini, composite. Dan view ini hanya untuk melihat sementara efek yang udah kita buat. Jadi agar efek yang kita buat itu akan langsung muncul pada saat kita render, nah kita tarik image ini, kita tempelkan ke di sini, klik. Jadi kalau kita sudah render, dia akan muncul efeknya juga. Kita tekan F12. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu basic compositing juga, teman-teman bisa explore lagi. Intinya di Blender kita sudah memiliki untuk animasi, untuk compositing atau Photoshopnya di Blender atau GIMP-nya di Blender. Kita punya game logic, motion tracking, bagi yang suka scripting itu ada, UV editing, video editing, semuanya ada, itu lengkap. Nah, jadi di sini kita sudah membuatnya. Kalau ingin menyimpan gambar yang telah kita buat, kita tekan F3, kemudian kita save hasil gambar. Kita bisa memilih di sini. Kalau sudah, mau PNG, JPEG, JPEG 2000, Targa, Targa RAW, Cineon, dan lain-lain, bisa semua. Kita pilih PNG saja, kemudian kita save image. Oke, mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Jadi, tutorial ini kita sudah belajar tentang basic UV mapping dan basic compositing dan DOP. Saya sang animator, selamat berkarya.